persekutuan kami pada malam ini. Karena inilah cinta-Mu bagi kami, dan kami mau menyatakan cinta kami kepadamu. Hadirlah ya Bapa di tengah persekutuan kami pada malam ini, sehingga persekutuan ini boleh terjadi hanya di dalam kehendak Bapa di surga. Kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau. Kuduskan kami ya Bapa. Amin. Kita bersama akan menyatakan kasih dan cinta kita. Beberapa keluarga hadir tanpa pasangan, tapi bukan berarti tidak ada cinta kita satu dengan yang lain. Kita dalam menciptakan Kristus. Kasih Kristus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selalu. Kami minta Pak Sutri yang hadir malam ini menghidupkan lagu ini. Para suami yang menyanyikannya. Kasih Yesus, para istri menyanyikannya. Kasih Yesus. Nama Yesus, kasih-Nya kepada saya sampai selalu. Kasih-Nya kepada saya, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk. Agak sedikit baru mungkin lagunya lagu lama, tapi sebenarnya karena jarang dinyanyikan ya. Lagu ini kita nyanyikan bersama sebagai keluarga Tuhan, bahwa kita sampai hari ini bertahan oleh karena cinta Yesus. Amin. Ya kan, banyak hal, tetapi kita boleh duduk saat ini walaupun ada istri yang sakit, itu karena cinta Yesus. Dalam bentuk cinta Yesus itu kita hadir saat ini, dan kita mau dikuatkan oleh nasihat firman Tuhan yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta. Lagu apa tadi mau dinyanyiin itu? Lagu ini luar biasa. Kemanakah kami mencari
Yesus, terima kasih. Kami Tuhan hentar ke rumah kudus-Mu. Rumah di mana dulu kami pernah berikrar menjadi satu di dalam rumah-Mu. Dimanapun gereja itu berada, adalah rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami malam hari ini berterima kasih. Kami suami istri, ada atau tidak ada pasangan, sebab Tuhan Yesus adalah mempelai bagi semua orang percaya. Tuhan Yesus adalah kepala gereja, kepala rumah tangga gereja. Di dalam partikel Allah yang Maha Agung itu, kami perlu Engkau terus Tuhan, menjadi peneduh, menjadi rumah bagi semua pasangan kehidupan, bahkan bagi seluruh umat manusia. Ya Kristus, bentangkanlah kuasa firman kudus-Mu yang ada di tiap kami, pasangan yang percaya. Tuhan memberi kasih karunia melalui suami, istri, saudara, orang-orang yang kami cintai. Benamkan kami dalam keagungan kasih Kristus yang Maha Agung, untuk bisa merasakan getaran-getaran kehangatan, kesejukan, kebahagiaan, kesentosaan di dalam kuasa Roh Kudus, sumber kekuatan hidup kami. Amin. Shalom teman-teman pasutri. Di mana-mana memang pasutri itu dianggap pasangan suami istri. Pada satu sisi betul, pasangan suami istri. Tapi sebenarnya gereja mengenakan pasangan suami istri itu bukan sebagai dua orang yang terikat pada pernikahan. Gereja dari era purbakala sudah meletakkan siapa mempelai. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan untungnya memang kita punya kitab Kidung Agung. Andaikan kitab Kidung Agung tidak masuk dalam daftar kanonisasi yang diputuskan di dalam sidang sinode mulai dari Nisea, Trente sampai Yerusalem, kita mungkin tidak punya data. Dasar yang paling dekat dari kehidupan suami istri atau mempelai dan pengantinnya. Makanya kita coba baca Kidung Agung, ya. Bisa ditampilin ya? Kidung Agung 2, Kidung Agung 1 ya, betul. Kalau salah betulin ya bro. Ya, ini anggap aja ini kita suami istri di atas anak kan.
Kidung Agung. Sebelum kita baca, saudara, ada dua kitab yang sebenarnya sangat kontroversial. Nah, kita sekarang emang baca sudah tanpa ketegangan, tanpa sedikit keraguan, tetapi sebenarnya dulu itu sampai berantem-berantem. Baik gereja-gereja timur maupun gereja-gereja barat. Saya ambil kursi ya, biar kita lebih suantai. Gitu. Ini kayaknya masih tegang, masih kayak kebaktian kelompok rumah tangga, masih kayak kebaktian PLK Bapak gitu ya, masih jaim-jaim. Memang kita dipenuhi oleh kejaiman. Ya. Padahal kalau di rumah kan kita ya kecuali angkat kaki memang kita tidak. Jadi kita lebih santai lah gitu. Saya ajak teman-teman supaya lebih santai lagi ya, mengisi tempat yang agak di depan. Yang di belakang bisa isi, ini ya bisa di depan. Nah, oke. Ya. Jadi kita lebih mari yang di belakang bisa lebih supaya wajah saya dilihat lebih gimana gitu kan. Diisi lagi nih yang satu lagi ya. Pak, tanggung amat. Nah. Ah ya. Ayo siapa? Depan biar kita ini modelnya kita ngobrol ya. Bercakap. Firman Tuhan tuh khotbah itu nggak selalu pendeta sendirian yang ngomong. Oke. Dua kitab yang saya sebut di sini nanti, teman-teman pasutri. Waktu saya bicara pasutri itu bukan berarti dua orang ya. Tapi bisa saja kalau istilahnya Om Ari, jombloan atau jomblowati juga masuk ke pasutri. Secara teologis. Kalau secara praktis ya, secara teologis. Om Ari dia punya pasangan pasti. Pasangan hidup yang kemanapun pergi, tidur bareng, bahkan ke kamar mandi bareng, yaitu Tuhan. Sudah pasti. Nah, apakah dengan begitu seluruh jemaat harus ikut pasutri? Iya. Sepanjang dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidupnya. Tetapi kemudian ada pasutri praktis, yaitu suami istri. Ya. Kayak vikaris, kan sendiri juga. Mudah-mudahan sih cepat dapat jodoh ya. Bagus juga dapat jodohnya di Nazaret kan. Bagus juga deh. Banyak juga tuh jomblo-jomblo di atas tuh pemuda. Iya. Bener. Banyak. Di Legok ada juga kan? Di Legok ada juga. Legok ada. Jadi dua kitab ini rame dulu. Karena nggak pernah nyebut kata Tuhan di dalam. Dua kitab yang saya sebut ini. Nah, kitab yang pertama yang sangat kontroversial dan diserang oleh banyak kalangan adalah kitab Kidung Agung. Dianggap sebagai kitab yang cabul oleh beberapa kalangan, terutama di luar Kristen. Ya. Disebut porno karena mengetengahkan lekak-lekuk tubuh manusia secara erotis, sensual.
payudaramu seperti gugusan, gitu kan? Itu hanya ada di Kidung Agung. Nah, saudara-saudara, teman-teman, ada beberapa tafsir dulu sebelum kita paham di mana kedudukan pasutri secara teologis dan secara praktis. Secara teologis Tuhan mempelai dan kita pengantinnya. Itu secara teologis. Yahweh mempelai, Israel pengantin. Selalu begitu. Yesus Kristus mempelai, gereja adalah pengantin. Itu selalu diandaikan begitu. Nah, Kidung Agung itu Shir Hasirim dalam bahasa Ibrani, yaitu sair di atas sair-sair. Bahasa Tagulandangnya Song of Solomon. Bahasa Sangirnya begitu. Jadi nyanyiannya Sulaiman, Salum. Song of the Song, nyanyian dari kumpulan lagu-lagu, namanya Kidung Agung. Dia disebut kemudian dianggap sebagai kitab yang sangat pornografis. Untuk tuduhan ini sebenarnya porno itu berasal dari bahasa Yunani porneia. Porneia itu artinya pikiran kotor, piktor. Jadi kalau saudara pikiran kotor terhadap istri, terhadap suami, terhadap orang lain, itu porno. Jadi porno bukan berhubungan dengan pornografi dan porno aksi yang biasa ada di beberapa tempat. Porno itu adalah pikiran kotor. Jadi orang yang biasanya menyebut sesuatu porno, oh ini porno, nah, pikirannya yang kotor. Sehingga Kidung Agung punya pertama, mengapa dia masuk di dalam Alkitab? Ya, saudara. Mengapa Kidung Agung bisa masuk di dalam Alkitab? Itu perjalanannya puluhan tahun itu. Dari kitab-kitab yang sudah masuk lebih dulu. Kidung Agung itu kalau teman-teman baca memang ada nggak nyebutin Tuhan? Jadi kalau ada pendeta bilang, wah kalau nyanyi di hari Minggu itu harus ada Tuhannya, harus ada kata Tuhannya. Orang Alkitab aja ada yang nggak ada tulisan Tuhan kok. Jadi kalau nyanyi itu nggak boleh lagu-lagu duniawi, harus lagu-lagu sorgawi. Oh, kasih aja Alkitab nih, lihat nih Alkitab. 2 kitab nggak nyebut kata Tuhan. 1 Kidung Agung, 1 lagi nanti. Jadi Kidung Agung harus dilihat dalam sedikitnya 3 perkara. 1, ya, simbol. Simbolnya mempelai laki-laki adalah Tuhan. Pengantin, untuk membedakan ya, pengantin perempuannya adalah Israel. Jadi Yahweh dan Israel, Khalik dan umat. Itu yang simbol. Artinya tafsir secara simbolik. Jadi kalau orang berkhotbah, orang bicara soal Alkitab Kidung Agung, kemudian dia melakukan pendekatan bahwa mempelai laki-laki yang memuji mempelai perempuan atau mempelai perempuan yang memuji mempelai laki-laki adalah antara
Yahweh dan Israel. Itu yang simbol. Nah, yang kedua adalah kalau tadi simbol, tipikal. Tipikal itu tipe. Mempelai laki-laki adalah Yesus Kristus. Mempelai perempuan adalah jemaat. Jadi ditarik ke situ. Nah, paling banyak saudara-saudara khotbah tentang Kidung Agung berkisar di sini. Antara Yahweh dengan Israel dan Yesus dan gereja. Itu yang paling banyak. Coba aja buka. Browsing deh di internet. Padahal ada satu hal. Tadi simbol, dua tipikal, tiga apa? Faktual. Apa itu faktual? Mempelai laki-laki benar-benar si laki-laki, suami. Mempelai perempuan benar-benar pengantin perempuan. Jadi mempelai laki-laki yang ada di dalam Kidung Agung adalah suami, pasangan. Siapa yang pacaran? Pasangan. Ini tafsir yang ketiga. Tiga-tiganya bisa dipakai, tapi harus tidak berat sebelah. Enggak selalu dibawa ke perkara Tuhan, perkara Tuhan, perkara Tuhan manusia, perkara Allah Israel, enggak. Justru Kidung Agung mau mendekatkan secara nyata antara suami dan istri. Antara saya dan orang-orang yang ada saya sayangi di sekitar saya. Kalau baca Kidung Agung juga begitu. Sehingga kita nggak munafik juga. Seolah-olah itu hanya perkara Tuhan dan Israel, Yesus Kristus dan gereja. Atau Tuhan dan saya. Tidak, tetapi saya dan pasangan saya. Nah sekarang coba saya ajak teman-teman memakai pola faktual yang ketiga, ya enggak? Bukan Tuhan Israel, bukan gereja Yesus Kristus gereja, tetapi suami istri, laki-laki dan perempuan, saya dan orang-orang yang saya kasihi. Apakah itu orang tua, apakah itu adik, kakak. Bisa nggak? Coba sekarang saya kasih waktu 10 detik. Teman-teman bukan mengheningkan cipta, memberi kesempatan untuk memori bawah sadar kita yang bermain. Bukan memori sadar kita. Memori bawah sadar kita membayangkan saya sedang berhadapan dengan suami atau istri saya. Oke? Ya. Brother boleh membayangkan Ito yang lagi di rumah gitu ya. Merlin bisa membayangkan Opa Sambut, Oma, ya, Om Ari bisa membayangkan siapapun. Ya, kalau Ibu Warti nggak boleh ngebayangkan yang lain kecuali Noe. Ya. Pak Ferry harus membayangkan Ibu Ludia, nggak boleh yang lain. Awas lu. Kalau nggak yang lain ketahuan dari ini mata tuh ketahuan. Ya, Momo juga begitu ya. Nah, kalau Nona Tobangen siapa? Anak, cucu, gitu ya. Vikaris boleh ngebayangin salah satu pemuda ya, yang diidam-idamkan gitulah ya. Entah di Siau atau ya mudah-mudahan di Nazaret. Mudah-mudahan di Nazaret. Kamu juga punya pacar nggak? Ada nggak yang udah ada yang naksir-naksir? Gitu.
Farhan? Oke ya, coba. Saya beri waktu, biarkan nanti musik mengalun 10 detik untuk sampai pada gambaran pasangan masing-masing dalam bentuk apapun. Oke, ya, coba. Sekarang kita baca. Yang laki-laki dulu. Bacakan belum? Bacakan secara pribadi, ya. Kalau istrimu ada di samping, pegang tangannya. Ini perkara sulit untuk orang sangir. Karena orang sangir itu buat saya orang yang memang mewarisi feodalitas tinggi. Dia gengsi mau pegang istri itu, nanti orang lihat apa gitu. Makanya jarang orang sangir kalau jalan tuh gandengan. Coba Nora. Jarang orang sangir di mall gitu ya. Jarang. Kalau saya pegang begini, ya, istri Nora pegang begini, pasti ada maksudnya. Supaya nggak ke Charles and Kate gitu kan, ya, atau ke sana mau ke nanti dulu gitu. Itu teori Pak, teori suami yang paling ampuh. Gitu. Kemesraan darurat. Karena kan begini, nanti kalau ke mall jalan-jalan aja ya. Iya gitu istri itu ya. Bukan Nora ini ya, ini kita bilang begitu ya. Ya kalau lu bilang Nora juga boleh lah. Tapi ini pasti bukan cuma Nora. Enggak ya, jalan-jalan aja ya kita lihat. Iya, cuma lihat-lihat. Udah nih. Tahu-tahu kita lagi ngelihat apa gitu kan. Dia udah hilang. Kemana ini? Nanti dari jauh dia, baca begini kan? Waduh, ya kan? Kayaknya di Kokas, Casablanca, iya, sale ya, sale pisang, bukan sale pisang. Udah, ya kita sambil jalan-jalan sambil, nanti dia panggil, Pak, sini. Apa? Coba lihat nih tas ini. Kenapa kan tadi cuma enggak? Ini cuma nanya, gitu kan. Ini tas ini, cakep ya? Cakep. Tuh, perasaan udah ada tas begitu, gitu kan suami. Perasaan udah ada tas begitu. Ini lain. Lu yang di rumah apa? Sama, warnanya sama, udah sama warnanya. Yang di rumah itu agak gede. Ini kecil, itu gede kan. Gimana? Kalau ini kan kecil enak, taruh Alkitab, kue ya satu cukup. Gitu. Jadi dikejar kemanapun ada aja pembenarannya. Nah, coba kita sekarang ngebaca ya. Kidung Agung 1. Coba kita baca tanpa suara nih. Laki-laki membaca. Dalam batin. 3, 2, 1. Nggak ada yang megang tangan istrinya kan? Nggak ada. Itu gue bilang orang sangir tuh begitu. Waduh, derajat gengsinya tuh tinggi. Tinggi banget gitu. Padahal di gereja ini udah disuruh, tapi ya. Nah ini gue curiganya nih Warti, ya, Momo, Popi sengaja datang tanpa suami. Kak Udit sengaja gitu. Karena kalau sama suami kayaknya risih
Jadi gue bisa lihat, bisa ngecengin yang lain. Gue juga nggak yakin bener kalau si Ibu Dewi sakit tuh. Gue setengah nggak percaya gue. Kayaknya disuruh, udah mama nggak usah datang, biar papa yang wakilin. Itu ya ini kata. Ini sudah ada bagaimana apakah nyaku udah makan obat udah sembuh. Oh ini bagiannya sakit ya. Coba sekarang bacakan tanpa suara, tetapi waktu mengarahkan bacaan itu pegang istri. Ya, yang enggak ini bisa pegangan bareng ya. Tapi jangan dua-duanya pegangan, itu namanya LGBT. Ya, coba deh kita baca ya. 3, 2, 1. Tetap aja tuh susah gitu. Pak Ilyas tuh masih tetap. Nah, oke. 16. Nah. Sekarang gantian. Ya. Coba kita 15. 15 ini bukan latihan drama nih. Waktu kita bacain ini remes tangannya, ya. Remas dengan kekuatan, bukan kekuatan Mike Hender ya. Mike Hender kan ada di belakangnya tuh ya. Ada birahi kan? Jangan dengan kekuatan Mike Hender titik-titik ya. Oke, coba. Saya baca deh pelan ya. 15. Betapa cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Pak Ilyas itu kayaknya dia lebih senang pegang empe-empe daripada. Coba sekarang gantian. Kalau istri bukan cuma pegang, tapi bisa di itu bahunya ya. Oh, udah cium aja. Jauh banget gitu. Popi ini lah Popi ini kan, Popi. Untung. Oh, yang bilang, oh ini memang ini udah lama kan, lama soalnya nggak ada yang cium kan. Jadi ya ekspresi diri. Coba 16. Enggak, ini jangan dibayangin ke sono dulu. Sekarang bayangin sekarang aja kita bayangin sekarang aja. Coba sekarang 16 dibacakan ya oleh istri tetapi tanpa suara sambil memegang bahu suami, peluk bahu suami ya. Jadi bikin begini ya. Nah, sambil ya coba ya. Coba 3, 2, 1. Asik. Aduh. Iya. Nah, itulah mengapa ada pasutri di gereja. Gitu. Supaya kita nggak munah, ya. Kan Ibu Sartini bilang, gua aja kagak pernah ditraktir. Lu sekali-sekali kudu traktir dong. Masa lu traktir orang terus? Traktir pendeta bawengan. Ya nggak Bu ya? Nah, jadi sekarang kita coba ya. Coba kita baca 15. Diucapkan 15.
Perempuan baca, laki-laki baca. Betapa cantik engkau manisku, sungguh engkau cantik bagaikan merpati mata. Lihat matanya dong, coba. Tuh, Pak Elias nggak mau lagi dilihat tuh. Meleng terus dia kalau mau lihat. Coba lihat. Coba sekarang berhadapan. Berhadapan sekarang. Berhadapan. Berhadapan coba. Berhadapan. Ini kan pertama, nanti nggak begini. Berhadapan. Coba bacakan. Betapa cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Nah. Coba balas 16. 16. Berhadapan-hadapan, Pak berhadapan. Ini kursinya. Berhadapan-hadapan. Nyamping-nyamping lu. Di tempat umum aja begini, apalagi lu cuma berdua, kayaknya asem-asem aja. Oh, senyumanmu adalah. Ini makanya Warti ketawa, seneng dia nih. Karena dia nggak bawa nue kan. Emang sengaja dia nggak dibawa tuh. Tuh Pak Ferry sudah langsung membayangkan. Non, lu jangan duduk di situ, Non. Lu kalau lu yang duduk situ, aduh. Nanti Pak Sutri dianggap kesempatan. Oke, katakan. Betapa tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk membalikkan kita. Gitu kan. Ya. Oke. Jadi Kidung Agung sebenarnya inti terdalamnya adalah kitab tentang cinta. Kalau orang mau bercinta, seringlah baca Kidung Agung. Orang yang sedang kasmaran, lepas kendali mungkin, atau mulai dapat sana dapat sini, coba bacalah Kidung Agung. Dari semua Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama yang sering bicara tentang Tuhan dan manusia, Kidung Agung itu lebih bicara pasangan kita. Baca. Kalau lagi marah gitu sama Pak Inggidi, coba baca Kidung Agung. Ya? Baca Kidung Agung. Karena kitab-kitab yang ada itu sebenarnya adalah kitab-kitab yang mendekatkan kita pada cinta. Cintanya di Kidung Agung itu, coba pasal berapa tadi? Setelah pasal 1, pasal berapa lagi? Coba tampilin. Nah, perempuan ini ya, coba kita baca sama-sama. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemukan dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemukan dia. Peronda-peronda yang berkeliling di kota menemukan aku. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Pelan, ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Waduh, itu ya bisa bayangkan ya, ke kamar orang yang melahirkan aku. Berarti kan apa? Orang yang melahirkan aku tuh ibu kan? Dari mana kita semua lahir? Dari rahim ibu. Jadi kitab Kidung Agung mau mengatakan bahwa inti paling dasar sebuah rumah tangga adalah cinta. Without cinta, you die.
tanpa cinta saudara mati. Coba Pak, G Pak. Tanpa cinta hidupku hampa dan tiada berarti, tanpa kekasih hidupku sunyi sepi. Ku ingin cinta baru. Tahu lagunya ya? Nggak tahu? Oh iya, kita jangan nyanyi deh. Kalau Warti geleng berarti nggak tahu. Cuman Warti tahu lagu cinta nggak? Itu yang masalahnya kan? Tak kayaknya gitu. Nah, dasar sebenarnya rumah tangga, dasar seluruhnya, yang paling mendasari seluruh kehidupan. Saudara, saya tanya sekarang, satu-satu nih, mulai dari paling belakang, ya, mulai dari paling belakang. Apa yang membuat Nona, mana mic tadi? Kedengeran? Apa yang membuat Nona bertahan sampai sekarang dalam kesendirian? Lu kenapa nggak kawin-kawin? Gue tanya. Farhan kayak jadi orang dewasa sekarang. Apa yang membuat Ibu Nona bertahan dalam kesendirian? Udah berapa tahun sendiri? Jalan 9. Ya? 9 tahun. Nah, apa coba yang membuatmu bertahan dalam kesendirian? Nggak mungkin nggak laku. Hah? Sudah ada anak dan cucu Nah, itu bersama. apa? Apa yang membuatmu udah anak-anak dan cucu? Cinta kan? Kalau tidak ada cinta terhadap anak-anak dan cucu, ya itu lahir nanti. Ku ingin cinta baru. Om Ari coba sekarang. Kita tanya yang bukan pasangan. Ya kan? Om Ari. Apa yang membuat Om Ari berada dalam situasi sendiri? Mungkin lebih baik begini. Apa Omar? Apa ya? Mungkin karena nggak ada yang bergetar. Sampai akhirnya so lupa dengan getaran. Oke. Mari, ini kita tanya yang datang bukan yang pasangan itu jangan kita tanya. Ya, yang punya pasangan kita nggak tanya, yang nggak punya pasangan yang kita, ya kan? Iyo ini udah dok. Kata Iyo, aduh di sana. Coba Akang, apa yang membuat Akang udah berapa lama ini? 13 tahun. Taruh sini, karena kita di YouTube. 13. Ya. Kita di YouTube ya. Jalan 14. Jalan 14? Iya. Tahun berapa Nenentang? 13. 2013? Iya. 10 dong. Enggak. 11 tahun. 11. Nah ini udah mulai lupa kepergian ini. Lupa. Tanda-tanda apa ini? 2013. Hah? Udahlah, oke. Katakanlah sekian belas tahun. Apa yang membuat Akang bertahan dalam posisi ini? Mau cari buat apa lagi, udah rasa semua. Apa yang ada apa? Hah? Apa yang udah ada itu? Yang udah ada. Nah, kau mau cari apa lagi? Iya, Udah ada iya. semua. Apanya yang udah ada? Ya rasanya. Nah kalau malam tidur. Cinta. Ya nggak apa-apa, ada anak 2. Nah itu dia kan. Jadi apa? Tuhan itu, saudara-saudara, Tuhan itu merangkai cinta
dengan banyak keajaiban. Amin. Orang yang sendiri dia bikin keajaiban tertentu kan. Bukan berarti dengan ngobrol begini kita lupa kepada Iyo yang harus ngomong sekarang. Coba. Nah. Ditanya kok ini ibadah ini loh. Ibadah, reuni ya. Ibadah. Waduh kalau nggak menjawab, kualatnya gede. Kenapa? Coba. Apa yang Ibu udah berapa lama ini Ibu Merlin ini? Berapa tahun? 4 tahun. Karena Iyo ini khusus ya, kita tahu ya. Iyo ini kan spesial ini. Tidak ada tapi ada. Kan gitu ya? Iya kan? Ada tapi tiada. Gitu. Gap lu jangan senyum-senyum aja Gap. Lu kayak menghina atau mau bagaimana gitu. Lu kayaknya senyum-senyumnya sini senyum. Apa coba? Yuk, biar kita bisa belajar ya. Apa yang membuat Iyo bertahan? Berapa tahun ini? 4 tahun 3 bulan. Gimana? Ya apa ya, jujur aja sih secara manusia ya ada kebutuhan ingin misalnya suatu saat dilindungi lah sebagai perempuan gitu. Tapi saya nggak mau mendahului Tuhan aja, apalagi kan jabatan saya majelis di gereja. Jadi ya jalan aja terserah Tuhan mau bagaimana deh, terserah Tuhan aja. Toh dia pergi juga bukan atas maunya saya kan gitu. Di jalan itu jalan aja maunya Tuhan. Ada kekuatan apa itu untuk bisa bertahan jalan aja? Jelas anak-anak. Iya. Ada denger Cak? Cak? Denger nggak? Bukan itu yang nyaut banyak itu. Ditanya Wicak doang. Dengar Cak? Luar biasa ya. Ini baru kira-kira masih merah nih. Masih merah gitu kan. Ini kalau ada misalnya agak lama sedikit Pak Sony juga bisa kita undang ya. Pak Sony Laleno gitu ya. Gimana? Udah berapa lama ini? Sejak nggak usah ketawa, kita nggak perlu ketawa. Nggak, jangan ketawa. Orang lagi seneng-seneng, kok lu jadi ketawa? Jadi ingat ya. Tapi kekuatan bertahan itu tetap ada ya. Ya, kepada anak-anak. Agak deket Bu, karena anak-anak ya. Kepada Otniel, denger gak nih? Gak denger gak? Cintanya kepada Otniel ya, Gita. Git lu jangan asik handphone Git. Mak lu lagi dalam keharuan nih. Apa sampai sekarang yang dirasakan setelah kepergian? Masih rasa ada? Masih tetap merasa ada ya? Di gereja kenangan-kenangan nggak bisa. Oh karena selalu ingat di atas ya, ya gitu. Kita semua punya memori-memori yang tak terlupakan. Baiklah, nah jadi dasar hidup pasangan suami istri itu cinta. Nah cinta itu apa sih? Sekedar perhatiankah? Enggak, Kidung Agung mau mengatakan lebih ya. Coba lagi kita baca. Kidung Agung masih ada enggak? Kumohon dengan sangat putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina yang liar. Jangan kamu membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Apa tuh maksudnya? Bukan memancing birahi, bukan. Bukan mengundang nafsu, bukan larangan untuk mengundang, bukan.
Ini ayat ini coba tampilin lagi. Ayat ini mau bilang apa? Membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya itu apa? Ya. Jadi putri-putri Yerusalem tidak boleh membangkitkan, menyalakan cinta sebelum diingininya. Di benak Bapak Ibu apa? Nggak boleh merangsang. Betul nggak? Kalau jujur. Nggak boleh merangsang sehingga bangkit. Betul nggak? Coba. Membangkitkan dan menyalakan cinta sebelum diingininya. Ya nggak? Jadi nggak boleh apa? Memantik nafsu. Itu yang kita pahami. Tetapi betul begitu nggak? Bukan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah apa? Prabowo udah menang masih handphone aja. Ada-ada aja. Udah menang, udah tahu. Nggak usah handphone lah. Yang dimaksudkan apa? Sebelum diingininya. Sebelum resmi pernikahan. Bahasanya memang agak panjang, tetapi maksudnya itu. Maka kitab Kidung Agung adalah kitab yang sangat mengagungkan, mengkuduskan pernikahan. Makanya saya bilang kalau suam-suam kuku, cintamu berdua suami istri, bacalah Kidung Agung. Sebab di sana dirawat, diasah bagaimana cinta itu tetap pada orang yang masuk dalam pernikahan. Bu Suhartini, kitu. Ngaranna tak kitu. Nya. Namanya tuh begitu. Jadi apa? Tidak bisa menginginkan sebelum harus pernikahan. Jadi betapa agungnya pernikahan. Jadi saudara-saudara, malam ini dalam sejarah Gemis Nasaret baru pertama. Ya. Makanya ini program ini tidak bisa tidak harus jalan. Mau 2 orang pasangan, mau 1 orang, peletakan dasar terhadap apa? Penghargaan pernikahan Kristen. Betapa kudusnya itu pernikahan. Sehingga kekristenan itu sangat monogami. Jadi dia bukan soal saya mau yang ini, saya mau ini, bukan. Soal bahwa 2 orang ya, 2 orang yang berbeda, yang disekutukan. Jadi kekuatan 2 orang yang disekutukan dalam pernikahan itu tidak mau mengatakan kekuatannya ada pada pendeta. Karena tangan pendeta itu sama kotornya juga dengan manusia yang lain, bukan. Dia mau pakai toga atau apa sama. Yang kudus di dalam pernikahan itu apa? Kesanggupan Tuhan menyekutukan 2 yang berbeda ini. Saya contoh. Saya sederhana aja, contoh ya. Kesaksian, nanti kita undang kesaksian. Saya nggak pernah mikir mau dapat Nora. Nggak pernah, sedikit pun nggak pernah. Minta izin Nora ya, saya cerita. Sampai di Tagulandang, Vikaris. Ini negeri apaan? Jam 6 ke atas, gelap semuanya. Listrik kok nggak ada? Ya listrik cuman kalau siang doang. Kalau malam nggak ada Pak.
Justru malam nggak ada, makanya orang punya diesel ya, genset. Nggak ada dulu di Tagudang itu tahun 1990. Gelap itu. Nanti kemudian tahun-tahun berikut baru ada. Jadi saya bilang sama Mami yang ke Sangir mau pulang ke Manado mampir di Tagulandang. Saya bilang, saya naik bawa koper udah, bodo amat, nggak bilang sama mentor. Ngapain gue hidup begini? Bacaan kagak ada. Modal dulu itu cuma 1 buku itu di Tagulandang Vikaris, 1 buku. Bukunya bukan buku teologi, buku catatan pinggir ditulis oleh Gunawan Muhammad. Itu kolumnis majalah Tempo, sastrawan kuat. Saya naik ke atas kapal, bilang sama Mami, mau pulang aja. Lah kamu itu bagaimana? Di atas kapal, nah di Tagulandang itu dari dermaga ke kapal itu, bukan dermaga, pantai ke kapal itu pakai perahu. Namanya perahu tambangan ya, perahu motor. Naik itu pamu besar, naik ke atas. Pulang, saya mau pulang, ngapain? Hidup begini. Itu karena saya nggak pernah mimpi jadi pendeta. Tanya ini Ibu Pendeta Lili Alano, saya di STT Jakarta itu kayak apa? Ini tahu? Nggak pernah. Karena saya tamat SMA, masuk sebenarnya cita-cita jadi pelaut. Cita-cita. Orang Sangir kan dari kecil orang tua udah bilang pelaut. Jadi ya mau nggak mau pelaut. Masuk Akabri. Nanti ambil angkatan laut kan, masuk Akabri. Tes. Masuk ke Kodam di Cawang itu. Baju kan kita, baju anak SMA, baju kan kita buka begini Pak. Masuk daftar. Oh dipanggil sama propos. Sini kamu. Ya Pak, kalau mau masuk ke sini kancing itu. Oh iya. Nggak boleh. Jadi kancing baju. Masuk ke dalam. Tes Akabri. Goblek. Dapat. Yang dapat amplop. Tulisannya di situ diketahui. Lulus apa enggak. Ambillah amplop. Tulis di situ gagal ya. Pulang udah nggak begini, buka begini kan, anak priuk jalan dipanggil kan, hei kamu bodoh amat, gua lari. Udah kagak lulus ya kan, udah nggak lulus mau ngapain rapi-rapi. Saya ke ujung pandang, masuk sastra, nggak lama, berapa bulan, Mami bilang ngapain kamu di situ jadi lawer, jadi semacam pengangguran, cuma datang gitu, belajar sastra. Memangnya di Universitas Indonesia ini nggak ada sastra? Balik, Korino yang perintahkan, sedangkan Kapten Jorstinus Bawengan ada di bawah kekuasaan Kori, cuma gua pulang. Masuklah Institut Kesenian Jakarta kan. Berapa bulan. Rendra bilang, ngapain kamu di situ? Sarangnya teater udah di sini, di saya. Ngapain mesti sekolah IKJ? Keluar. Institut Kesenian Jakarta, Departemen Teater. Senior saya tuh Matias Mucus. Masuk Lenteng Agung, Sekolah Tinggi Publisistik. Sekarang STISIP ya. Masuk. Jalan-jalan dari tim ke ke Tugu Proklamasi. Ada sekolah teologi. Ini sekolah apa? Sekolah filsafat. Waduh.
daftar. Harus ini Pak Budi, untuk mendaftar harus ada syarat. Ada rekomendasi gereja, mati gua bilang. Dari mana? Datang kemari ngumpet-ngumpet kan. Di rumah belum bilang. Nggak ada. Ketua Jemaat nggak ada. Waktu itu Mbak Eti ya. Mbak Eti. Tinggal di mana waktu itu Mbak Eti? Gang Becek yang sebelum Tante Kuko ya. Nggak ada. Ada Om Teis. Tuh. Siapa mau Om Teis? Om Teis kan wudu ya. Om, saya mau masuk STT. Om Teis berdiri. Ya Tuhan Yesus. Betul? Nggak tahu nih Om Teis. Yang betul kan? Cari yang betul kalau betul. Tapi Om jangan bilang-bilang mami. Jangan. Iya. Saya mau ketemu pendeta. Temulah pendeta Tamaka Bawolo. Saya pendeta Lili ya. Waktu itu kan. Mbak Yeti juga. Rahel. Satu lagi Alce ya. Ini saya pendeta Lili, Alce sama Rahel. Ini ada ininya Pak Budi. Pertemanan kami tuh kuat. Ini ada ceritanya, kalau gue ceritain sekarang boleh nggak? Mumpung lagi Pak Sutri nih. Kita berempat, ceritanya pergi ke villa. Saya laki-laki sendiri kan. Pendeta Rahel yang di apa? Siau, ketua resort Siau. Pendeta Lili, pendeta Rahel, saya, Alce. Alce kan nggak jadi pendeta. Alce Klaver, adiknya F. Ini memang Pak, ini diam-diam begini kurang ajar Pak. Kurang ajarnya apa? Saya kan ke kali. Ini kali, ini sawah-sawah baru habis dipanen. Sawah-sawah. Saya ke kali, kan saya buang air besar Pak. Itu di balik batu. Dia bertiga. Di mana? Saya dulu lagi gitu. Iya. Ini satu nih, saya berdiri, saya kan dilindungi oleh batu gitu. Woi, jangan kemari. Lagi pup. Enggak, kita mau ke sana. Ini dia berdiri. Karena kesel saya kan. Saya kesel kan. Saya udah nggak sadar, marah kan. Pergi. Udah lupa saya ini. Wih, ini pada lari. Masuk, buang. Kecemplung di sawah-sawah. Rasain lu kata gua. Dasar lari semua mereka bertiga itu. Nah ini kita Gulandang ya. Jadi itulah pengalaman kita ya. Betul nggak Bu ini cerita? Aduh bohong, giliran Bu. Kalau pendeta Rahel kalau saya cerita begitu, jangan. Nah saya ke Tagulandang. Di Tagulandang itu ya berita baru vikaris Pak Budi. Ada berita pendeta tua sakit. Oh, dibawa pulang pergi ke Manado, pendeta tua senior. Lalu tidak lama berita pendeta itu meninggal. Saya diajaklah sama satu orang, ayo kita kayak ngelayat gitu ya. Ayo, sebelum meninggal masih sakit. Kita datang. Temu, berdoa, pendeta itu nggak lama meninggal. Pas sudah meninggal, saya tanya-tanya. Ini pendeta ini anaknya berapa? 1. Oh, cuma 1. Ini yang teman yang Akang Paring namanya. Panggil saya Aso. Tapi Aso. Saya bilang adalah, saya mohon maaf ya, Iyo ya. Kita yang di negeri begini apanya yang cakep sih ya. Jadi
kayak orang apa sih? Tai kucing lah, mau ngapain di tempat begini. Ya udahlah. Datanglah kami. Udah meninggal kan? Sudah dikubur berapa hari kemudian. Duduklah di ruang tamu. Di sana itu meja untuk makan. Biasalah, oma siapin meja makan gitu kan. Saya duduk kan begini, menghadap ke sana. Begini. Si Akang Paring di sini. Kita cerita gitu. Melihat begini. Ya, astaga. Siapa itu, saya bilang. Saya bilang itu, Pak. Siapa itu? Dia langsung bilang, itu anaknya. Jadi Nora itu cuma sekelebat, masuk lagi. Gue pindah kan, dari begini, gue pindah di sini. Ini kan sofa panjang. Nungguin gitu ya, kapan keluar. Lama Kak, lama nih. Tendang nih si Akang Paring. Anaknya enggak, ya memang begitu, pemalu. Nah, tadi ngapain dia keluar? Enggak tahu. Bilangin suruh keluar, kenapa sih? Enggak boleh. Orang Sangir ini, bukan orang Jakarta. Nah, ini kan ya namanya gitu kan. Saya punya pacar di Bali. Sudah Nora juga tahu itu, pacar di Bali. Fotonya saya bawa. Menemani waktu vikaris kan. Itu mentor pendeta Wempri Kancil, istrinya kan cablak tuh. Foto dibawa-bawa. Dia menyimpan kalau bersihin kamar ada foto cewek dari Bali. Kapan ketemu? Makan kan, mari kita berdoa. Doa udah, pikiran doa nih bukan pikiran makan udah nih. Mau ke situ kan? Udah, amin. Ke situlah saya kan. Enggak ada juga. Itu ruangan makan di sini, ini dapur, tutup sama hordeng. Itu kan saking penasaran kita. Udah, yang mana sih anak itu kok kagak ada? Kita buka lah itu hordeng. Wah, ketemu kan lagi di. Waduh, kata gua. Waduh. Wah, itulah. Udah sejak saat itu pulang, enggak PDKT, pulang. Foto udah enggak di dalam bantal, masukin di tas kan. Biar kagak kelihatan kan. Masukin di tas. Wow, udah mulai Natal, ayo bikin drama kita. Terus bapak tua punya anak yang hilang begitu. Tapi bapak tua ini mesti pakai kostum orang tua, pakai jaket orang tua. Siapa di sini yang punya? Cari-cari mereka, bingung. Pendeta yang tua itu ada nggak? Maksudnya papinya Nora ada. Oh ada ya. Tapi harus bapak vikaris yang kesana. Oh kesana kita kan udah pinjam. Ibu boleh kami pinjam. Oh untuk apa? Untuk drama. Oh boleh ya. Oma kan. Mamanya vikaris waktu itu ganteng lagi. Oma. Apet lah udah. 31 Januari ngenes loh. Kan berdoa orang Sangir semua tuh di rumah masing-masing. 31 Januari itu nggak ada yang keleleran di jalan. Ntar setelah doa malam baru kan. Jam 12 kan semua di rumah kan. Di Sangir, gue mau berdoa sama siapa? Sama mentor udah tutup pintu. Mereka udah, gue kemana? Gue sikat aja motor, parkir di depan rumah. Cuk.
Dalam hati gue, untung-untungan dah diusir dah. Malam, wah Nora ada kan, si jantung hati ya. Belakangan, Oma bilang begini, no mau usir bagaimana? So ada di muka, so ada di depan, ya terpaksa. Mari masuk. Kayak gitu. Nah, kita pasti punya pengalaman masing-masing. Setelah itu surat menyurat, amplop biru. Oh, Nora begini-begini, amplopnya biru. Biru kayak gimana? Biru begini kayaknya. Ya Maya? Ya, biru begini. Biru tanda cinta. Saya bikin koran, ada kertas koran gede, saya bikin puisi 1000 puisi, masukin di bambu, bikin bambu, sampai sekarang ada puisi cinta 1000 puisi. Udah sepakat kita, yakin saya, ambil foto di dalam tas. Panggil mentor, panggil istrinya. Ada itu kalau cerita mereka ketawa cekikikan. Mau apa? Sini. Tolong doain saya. Saya mau ke gereja. Berdoa saya di gereja. Gereja Balehumarai. Berdoa. Tuhan, kalau ini jodohku, Tuhan teguhkan saya. Pulang dari situ sama mentor sama istrinya ambil foto. Bakar. Ini tanda selesai dengan dibalik. Itu istrinya mentor itu, memang cinta sejati ya. Nah itu saya punya cerita begitu. Jadi kita semua kan pasti punya, Bapak pasti punya. Kalau kita ceritain satu persatu, nggak makan malam kita. Lagian jangan ceritain sekarang karena Warti nggak ada Nue. Sebab kalau ceritanya Warti lebih rame. Ya, bayangin lo ya sama Nue begini terus. Jadi bukan Nue yang grepe-grepe, Warti yang grepe-grepe. Warti yang sini dong pegang kayak gini. Ceritanya panjang. Nanti kita ceritalah. Pak Sutri masih lama ya. Nggak usah dibilangin siapa, nanti nggak datang. Masih bersama. Nah itu sebabnya ada, coba bentangkan yang berikut bacaan. Nah kitab yang kedua yang sama kontroversinya dengan Kidung Agung adalah kitab Rut. Kitab Rut yang tidak pernah mencantumkan kata Tuhan. Tetapi inti dari kitab Rut adalah penebusan Boas terhadap Rut. Jadi sebenarnya kitab Rut itu bukan cuma kesetiaan seorang Rut. Tetapi bagaimana Boas, ya, Boas berkata kepada tua-tua dan semua orang di situ, hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon telah kubeli dari tangan Naomi. Terus, aku juga memperoleh Rut, perempuan Moab, istri Mahlon, menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya. Agar nama orang yang telah meninggal itu di atas milik pusakanya. Agar nama orang yang telah meninggal itu tidak lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah saksinya hari ini. Kenapa kitab Rut masuk di dalam perjanjian lama? Karena ada penebusan Boas. Tadinya yang nebus bukan Boas, tapi Boas nebus. Dan waktu itu kalau nebus segala sesuatunya harus berikut dengan anak istrinya. Penebus yang asli mau nebus nggak mau. Kenapa? Karena ada Rut. Rut itu perempuan Moab, orang kafir, dia nggak mau tebus. Tetapi Boas mau tebus, walaupun Rut adalah perempuan kafir. Artinya kita memiliki kekuatan cinta yang luar biasa. Dari siapa? Sang penebus dosa, yaitu Kristus.
Itu sebabnya teman-teman, ya. Terus bacaan yang dikutip oleh Rasul Paulus. 1 Korintus 13, 4, 6 dan 13. Kita baca bersama pelan-pelan. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi dasar mengapa Kidung Agung dan Rut itu ada karena pelajaran cinta yang paling agung. 1, cinta suami istri berdasarkan cinta Kristus. Maka teman-teman semua, tugas pecinta, Bapak kan pecinta, Ibu juga pecinta, kita semua ini pecinta, cuma satu. Apa? Tugas sang pecinta cuma satu. Apa? Membahagiakan orang yang kita cintai. Jadi kalau kesel, marah segala macam, di sanalah tingkat kita harus menurunkan tensi, siapapun termasuk saya, saudara, untuk berpikir yang terbaik buat dia. Mungkin kita sedikit, karena otak perempuan itu kalau dibelah ada tulisannya, makin empet sama suami. Iya, perempuan itu kalau dibelah ya Bu ya, kalau dibelah ini makin empet sama Pak Injedi. Betul kan? Nah, tapi apa yang membuat kita bertahan? Kekuatan cinta ilahi. Nah justru makin tua harus menunjukkan itu. Saya kasih cerita lagi, terakhir. Di Saitun. Nenek-nenek 70 sekian tahun umurnya. Suaminya hampir 80. Nenek-nenek datang ke saya. Pak Pendeta, saya minta ampun. Tolong kasih saya cara. Kenapa? Maaf ya. Maaf. Sakit saya Pak Pendeta. Kenapa? Opa itu masih mau begituan. Saya bilang, ih Oma, iya. Bagaimana? Aduh Pak Pendeta, saya udah sakit. Opa, masih steril. 80 lebih. Jangan kemana-mana, tunggu dulu. Mau kemana? Duduk dulu. Duduk dulu. Pura-pura pergi. Saya bilang, waduh Oma, bagaimana? Oma, saya bingung kan. Baru berumah tangga belum lama, ini kasus. Baca-baca, tanya-tanya. Oh ya Oma, caranya gampang Oma. Bagaimana Pak Pendeta? Oma, elus-elus, sayang-sayang Opa. Jadi nggak usah harus melakukan yang begitu. Dielus-elus, disayang-sayang. Ya? Sayang, polok ya. Kira-kira dia macam-macam, tampar. Elus-elus sayang. Itu wujud cinta itu apa? Kalau saudara punya apa? Kekuatan itu, niscaya. Tuh, pora-pora keluar tuh ya. Dengar tuh pesan untuk Kak Penny tuh, sayang-sayang ya. Oh, dia tiap malam. Jadi kita malam hari ini yang penting ada tradisi baru, Pak Sutri. Nggak perlu banyak orang. Saya bilang ini bukan pasar malam, harus banyak orang. 2-3 orang kita berhimpun dan kita berdoa khusus untuk pernikahan kita masing-masing. Belum ada. Kita berdoa khusus bersama-sama di gereja, terlalu banyak doa. Doa syafaatnya bisa panjang, tapi malam ini kita khusus berdoa untuk kita semua.
ya kita mungkin bawa persembahan, setelah itu kita masing-masing berdoa. Mungkin agak kemari lagi sedikit. Sebelum masuk dalam doa nanti, kita akan memberikan rasa syukur kita melalui persembahan. Karya terindah Yesus dalam hidup kita. Kasih yang terindah, pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kami dalam syukur membawa apa yang menjadi milik kami, yang adalah milik-Mu. Kiranya ini berguna bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Terimalah ya Bapa, di dalam segala kerendahan kami mohon, demi Kristus Yesus, Tuhan dan hidup kami. Amin. Kita akan masuk di dalam syafaat kita, dan Bapak Pendeta yang akan memimpin kita. Kita akan menyanyi satu kidung bersama, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti,
Bapak Pendeta untuk berdoa. Layakkanlah seluruh hidupku, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami pada malam hari ini untuk ada di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih bagi kemurahan-Mu yang sudah hadir dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya malam ini syukur kami untuk terus menjadi kemurahan Allah dari dasar hidup yang paling indah dan dalam bagi kekasih-kekasih kami, pasangan kehidupan kami yang Tuhan sekutukan di tengah seluruh perbedaan. Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kami. Kami bawa keluarga dari pasangan Lahamendu Gultom dalam tiap hal yang dikerjakan. Terima kasih Tuhan untuk sekian tahun bagi kehadiran buah hati kekasih-kekasih kami, anak-anak kami dari Lahamendu Gultom. Saat ini Ibu Dewi dalam sakit, kami percaya kemurahan Tuhan hadir. Sebab yang utama dari perhimpunan kami ini adalah kami secara bersama-sama mau membawa syukur kami untuk tahun-tahun yang sudah dialami bagi pasangan Tingkue Panden Sorang. Allah yang mempertemukan, Allah yang memelihara, kami percaya. Bagi pasangan Lerus Bawengan, ya Tuhan, dari hentaran suka, kegembiraan, keadaan yang berlipat-lipat, kami percaya. Terima kasih Tuhan untuk tahun-tahun kasih setia-Mu. Untuk pasangan Tindage Panden Sorang, Allah, cinta kudus-Mu menjadi besar bagi kehidupan pasangan ini. Dari rahmat kasih setia Tuhan yang berlimpah, terima kasih sampai pada saat ini. Untuk keluarga KWT Gumabo, Bapa, ke dalam tangan kasih setia-Mu. Sakit, penyakit, keberadaan yang dialami, kami tetap bawa syukur kami. Terima kasih Tuhan bagi persekutuan yang Tuhan sudah sekutukan. Untuk pasangan keluarga Ondang Alanos, Bapa, saat ini Bapak Jeffrey ada di dalam tugas. Kami bawa syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberi keajaiban melalui banyak hal, anak-anak, keseharian, tugas, pekerjaan, dan pelayanan. Untuk pasangan keluarga Purba Tobangin, Tuhan, Engkau sendiri yang memahami, mengerti di tengah hari-hari bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, dan menantu. Tuhan
Yesus adalah kekuatan kehidupan keluarga kekasih kami. Kami bawa dalam percaya pasangan keluarga Haliwela Tobangin. Terima kasih Tuhan. Meski di tengah keadaan seperti sekarang ini, Tuhan tetap memberikan anak-anak kekasih menjadi bagian dari intan-intan permata Tuhan yang membawa kemurahan Allah dalam hidup kami. Kami bawa rekan, sahabat, anak kekasih kami, Gebi Tarigan. Hidup di dalam kasih setia Tuhan membentang luas. Dan kami percaya kemurahan, keajaiban Tuhan terus hadir melalui pasangan yang ia idamkan, yang ia inginkan, selalu dalam rahmat kasih setia Tuhan. Kami bawa Bapak Rudi Lerus di tengah kecintaan, pengabdian dari amanat Tuhan bersama dengan keluarga besar Lerus dimanapun berada. Kakak, anak, cucu menjadi rahmat cinta Tuhan baginya. Terima kasih Bapak. Untuk pasangan keluarga Dumalang Alanos, puji syukur Tuhan sampai di batas detik ini kasih kemurahan-Mu tetap ada. Melalui banyak perkara, melalui tiap kejadian, Allah Tuhan Yesus adalah kekuatan kehidupan pasangan ini. Kami bawa percaya kami untuk pasangan keluarga Bawengan Manila. Terima kasih ya Allah atas semua hal indah yang kami nikmati dalam tiap keadaan, anak-anak, bahkan jemaat-Mu, umat-Mu yang bertelut untuk satu syukur kebahagiaan. Kami bawa pasangan keluarga Lahian Watulete ke dalam kasih rahmat Allah yang agung. Tuhan menjadi bagian yang indah di tengah kehidupan kekasih kami. Allah adalah tiang-tiang penyelenggara kehidupan. Allah adalah prasasti bagi seluruh hal yang dilakukan. Ya Roh Kudus, kemurahan-Mu juga hadir. Kami percaya bagi pasangan Susanto Alanus. Terima kasih Tuhan, pengabdian hamba-Mu menjadi bintik-bintik permata indah dimanapun berada. Menjadi kesukacitaan yang agung bagi anak-anak di tengah berbagai keadaan. Allah membuka pintu-pintu kesempatan. Allah membentangkan mahligai kasih sayang selalu. Di dalam kasih kemurahan kami berdoa bagi kekasih kami Merlin Kaarola Leno. Tuhan, pendampingan hidup terus menjadi kekuatan cinta kami. Di dalam kemurahan-Mu kami meyakini kasih setia-Mu yang ajaib dan tak terbilang. Untuk keluarga kekasih kami Makaluas, pasangan keluarga Makaluas Lebang. Ya Roh Kudus, syukur sembah untuk tiap detik dari cinta Tuhan yang ajaib bagi kekasih kami. Dan kami memiliki semuanya itu dalam bagian-bagian yang indah pada malam hari ini. Sebab kami percaya
Tidak ada dinding-dinding yang tak berpintu dalam rahmat kasih Kristus. Sebab semua dinding akan memiliki pintu, akan memiliki kesempatan. Dan kami semua meraih kesempatan itu menjadi bagian terindah dalam kehidupan kami. Allah sumber hidup kami. Kami percaya datang untuk terus bersama-sama dalam kemurahan Tuhan yang ajaib. Ya Roh Kudus, untuk pasangan, keluarga Makaluas Linato, ke dalam rahmat kasih Allah kami bersyukur. Dalam kemurahan keluarga pasangan Tindage Panden Sorang, Allah kekuatan kehidupan kami, menyertai, membimbing, memberikan seluruh rahmat kasih setia untuk keluarga pasangan Tingkue Panden Sorang. Puji sembah Tuhan, dalam tiap keadaan, sakit penyakit, Tuhan memberikan kesehatan, akal budi, dan kemurahan. Dan hanya di dalam Kristus Yesus kami saat ini mau berdoa syukur sebagai pribadi, pasangan demi pasangan, untuk membawa hormat syukur kami bagi Tuhan. Saudara-saudara berdoa khusus secara pribadi berdasarkan pasangan dan keadaan yang saudara jalani. Mari kita bersama berdoa secara pribadi, pasangan masing-masing. Ibu Ita bisa kembali ke tempat. Bapa, dalam syukur kami bawa hormat kemuliaan bagi keluarga, pasangan keluarga Elias Potoboba. Tuhan, kemesraan hidup kami, tetaplah kami menjadi bagian indah Tuhan. Dari jentik-jentik doa kami, tiap-tiap pasangan kami berdoa. Bersama atau tidak dengan pasangan kami, sendiri kami bawa doa pribadi kami. Mari kita saling berpegangan bagi pasangan dan berdoa secara pribadi. Selalu akan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah
Saudara, kita bersama berpegangan tangan dengan pasangan masing-masing. Mari kita berdiri. Kak Udit, Nona, Pak Ferry, Bu Warti, mari kita ke depan. Yo. Bu Elvis, Gaby, Tuhan memberi penyertaan untuk keluarga Ondang Alanos. Gaby, Tuhan pelihara terus, kasih setia Tuhan datang. Nova, Tuhan jaga pasti kekuatannya. Kita Bu Ungke, Tuhan pelihara. Kekuatan hanya bagi orang-orang yang percaya. Uto dan Pak Elias, kasih semurahan Tuhan selalu berlimpah. Selalu ada jalan, tidak usah takut, pasti Tuhan beri kekuatan. Momo dan Napo ya, pasti Tuhan beri jalan keluar, apapun kesulitan. Pendeta, Lili dan Pak Budi, kemurahan Tuhan akan hadir terus dalam berbagai keadaan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan hamba-hambanya yang setia. Bu Arif dan Kanora, dalam berbagai keadaan kasih setia Tuhan berlimpah. Ya. Pak Lahyang dan Ibu Grace, Tuhan beri kemurahan. Jalan keluar pasti terbentang. Kasih setia Tuhan ajaib, percaya. Bu Suhartini, Pak Injedi, ini hari yang paling baik untuk bertobat juga, ya. Bu Suhartini ya, jangan mementingkan keinginan diri. Ingatlah semua kemurahan Tuhan. Sudah bersama Ibu Suhartini. Anak-anak dan cucu, kekuatan pasti ada, pasti terbuka jalan. Ya. Bu Elvis dan Kak Dewi, kekuatan Tuhan ada terus dengan berbagai keadaan. Ya Om Ari, pasti jadi saluran berkat terus untuk keluarga besar, terutama kasihan untuk Kak Mika ya. Puji Tuhan. Pak Ferry dan Ibu Ludia, Allah beri kemuliaan, kasih setia, pendampingan. Apa yang menjadi pergumulan Bapak dengan mata, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Yakin. Kak Udit dan Kak Penny, kekuatan pasti ada terus. Kak Penny dalam beberapa keadaan Tuhan berikan kekuatan. Tuhan pastikan. Nona, anak-anak, cucu-cucu tidak luput dari tangan setia Tuhan. Warti dan Nue, juga Yaya, Christian, Tuhan beri kekuatan. Berkat Tuhan ada terus, percaya itu. Ya. Yo, ya. Kasih karunia Allah, tahu isi pikiranmu. Seluruh pengabdianmu tidak akan sia-sia teman. Sahabat terbaik Tuhan adalah dia yang bertelut selalu dan percaya. Nora dan kita semua ya, saya ke Pak Julis, kemurahan, kasih setia Tuhan terus berlimpah. Tidak akan sia-sia semua pelayanan karena Kristus.
Saudara, jalanilah hari-hari pasangan kita dengan satu keyakinan, membahagiakan orang yang kita cintai dengan cara-cara kita, tidak membuat dia berduka, sedih atau marah karena kita, tapi kita terus membahagiakan. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, yaitu cinta tulus Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus melingkupi semua kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Popi, Gebi, Nova, Gita, Ibu Elvera, Bu Ungke, atau kasih Pendeta, kasih Pak Budi, Tuhan berkati. Makasih Bu Suartini, kasih Grace, Bu Arif, Pak, terima kasih. Terima kasih. Kasih. Luar biasa. Kasih, iyo, terima Sukacita kasih. kita malam ini Sudah tidak kasih terasa kesaksian. hampir 2 jam. Ya, kita ibadah kita malam ini tidak terasa hampir 2 jam. Kasih. Namun sebelum itu, mari kita mau berdoa dulu Ya, untuk nggak makan apa-apa. malam Kita kita. pokoknya Kita akan pelayanan, berdoa ya kan? bersama. Mari kita duduk dulu, kita akan berdoa untuk makan malam kita dan minta Vikaris untuk berdoa untuk kita menerima berkat. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa ketika kami boleh ada dengan sukacita iman di tengah-tengah persekutuan yang boleh terjalin bagi kami di malam hari ini. Kami bersyukur atas percakapan-percakapan yang menguatkan iman percaya kami di dalam pernikahan. Dan di saat ini Bapa, kami hendak menerima berkat Tuhan, kudus dan layakan itu semua, agar supaya menjadi kekuatan baru untuk kami melanjutkan kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan. Inilah kami Bapa, kami siap sambut berkat Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Amin.